Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezia Nugra Rayu Kasim dengan NIM S1S12007. Di kesempatan kali ini saya akan coba menjawab soal yang telah diberikan untuk memenuhi mata kuliah dari praktikum kecerdasan buatan di semester genap ini, di mana di sini ada terdiri dua soal. Yang pertama itu dari contoh satu di atas tadi, bagaimana aturan untuk menggerakkan bidang. Yang pertama ada kuda yang berada di posisi awal, kemudian yang kedua ada jenderal yang berada di posisi C2, nah di mana terdapat pion di depannya, yaitu di posisi C3. Nah kemudian untuk soal nomor 2-nya itu dari contoh 2 di atas tadi, bagaimana kita dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Nah, jadi langsung saja di modul ini sudah ada ya teman-teman programnya. Jadi langsung saja kita praktikkan dulu. Jadi langsung saja nomor 1 untuk kuda ya. Langsung saja kita F-print kan. Itu untuk satu soal kuda. Kemudian ini kita copy saja. Kita ganti di sini menjadi 2, yaitu soal jenderal ya. Nah, kemudian kita inputkan nanti itu masukkan nomor soal. Nah, setelah itu soal sama dengan 1, maka dia akan print lagi posisi awal kuda adalah G1 ya. Nah, jadi posisi awal kudanya nanti itu adalah G1. Nah, kemudian kita misalkan di sini itu nanti inputannya dia akan menginput masukkan tujuan. Nah, jadi nanti di sini yaitu tujuan kudanya ya. Nah, kemudian lagi kita benar. Jadi dia itu berada di F3. Kemudian dia akan print kuda ya. Kuda sekarang berada di posisi, kemudian display ya. Display A. Maksudnya nanti itu dia berada di posisi yang kita inputkan tadi. Nah, setelah itu jika dia else if ya. Nah, jadi jika dia else if untuk tanya tadi G3-nya, maka dia akan memprint kuda sekarang berada di posisi display A juga. Nah, jika else-nya, kemudian else ya, else A-nya itu G3 ya teman-teman.
Nah, maka nanti itu dia akan print udah dia itu tidak bisa berjalan ke posisi kemudian tetap ya display A. Kemudian dia akan print lagi karena ada tidak lain atau tidak sesuai aturan. Kemudian jadi sambil kita menunggu ya, saya akan mengcoding dulu semua programnya. Nah, jadi kurang lebih programnya seperti ini ya teman-teman. Jadi coba kita runkan dulu. Nah, di sini misalnya yang pertama itu kita masukkan soal untuk kuda ya. Nah, jadi bisa kita lihat dulu gambarnya di mana posisi awal kudanya itu G1. Nah, jika sesuai aturan maka dia arahnya itu berbentuk L, maka dia akan berada di H3 dan juga F3. Nah, itu arah untuk kuda ya. Jadi kita coba masukkan dia yaitu H3 ya. H3. Nah, jadi kuda sekarang berada di posisi H3. Nah, dimana di sini sedikit saya jelaskan dulu. Untuk yang pertama ini kan dia memprint soal kuda. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ini dia printkan atau menampilkan soal general. Kemudian ya kita masukkan inputan, maka dia akan meminta untuk kita masukkan nomor soal. Nah, di mana yang terdiri tadi itu soal 1 dan juga soal 2. Nah, di sini bisa kita lihat jika soal sama dengan 1, maka dia akan memprint posisi awal kuda adalah G1. Nah, ini ya G1. Seperti tadi saya memilih soal 1, maka dia akan menampilkan posisi awal kuda. Nah, dia berada di G1. Nah, kemudian A ini adalah untuk inputan masukkan tujuan kudanya. Nah, yang ini tadi. Di mana tujuan kudanya tadi saya inputkan yaitu H3. Nah, H3 dan juga di sini H3 dan F3 ya teman-teman. Nih, jika benar itu dia, maka H3 dan F3. Nah, jika dia sesuai seperti ini, maka dia akan mengeluarkan output nih, kuda sekarang berada di posisi display E. Nah, display E ini maksudnya posisi yang kita masukkan yaitu H3 tadi dan juga F3 tadi. Nah, jadi jika dia benar atau if dia benar terus seperti ini, maka dia akan menampilkan ini, kuda sekarang berada di posisi nih H3 seperti yang saya inputkan tadi H3. Kemudian misal kita coba lagi untuk tetap ya soal kuda, tetapi tujuan kudanya di sini kita ganti menjadi tadi kan H3, kita coba untuk F3. Nah, maka dia akan mengoutputkan ini, kuda sekarang berada di posisi F3. Nah, seperti ini ya, karena dia sesuai aturan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini kan tadi kuda berada di posisi G1. Nah, jadi arahnya dia itu antara H3 dan juga F3 karena sesuai aturan dia arahnya berbentuk L. Nah, kemudian kita coba dulu untuk jika else if ya, atau jika salah, misal kita masukkan saja nih P2 ya.
kita lihat apakah dia jalan E2. Nah, udah tidak bisa berjalan ke posisi E2 karena ada bidak lain atau tidak sesuai dengan aturan. Nih ya. Nih, jadi jika kita masukkan tadi nih, maka dia akan mengoutputkan seperti ini karena dia tidak sesuai aturannya tadi, di mana aturannya tadi yaitu posisinya berada di F3 dan juga berada di H3. Nah, jadi selain itu maka dia bernilai else. Nah, berarti dia else ya teman-teman. Kemudian untuk membuktikan lagi ya, kita coba saja dulu. Misal kita masukkan coba H2 ya. Nah, H2 ini tetap bernilai else karena dia tidak sesuai aturannya atau ada bidik lain. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua ya. Nah, di sini else if-nya soalnya tuh 2. Else if soal sama dengan 2. Nah, di mana dia printkan itu posisi awal general adalah C2. Nah, kita coba ya perankan. Nah, jadi kita pilih dulu nomor soalnya 2. Nah, jadi sudah betul ya posisi awal generalnya itu berada di C2. Nah, di sini dimana ketika kita input maka dia akan masukkan posisi tujuan general. Di sini bernilai string ya. Nih, S ini string. Kemudian nah, jika kita masukkan tadi ini B-nya itu C3, kita lihat dulu. Kita coba ya C3. Nah, maka dia akan outputkan ini terdapat pion di C3, jadi harus pindah ke C4. Nah, seperti ini, terdapat pion di C3 jadi harus pindahkan ke C4. Maksudnya seperti ini. Nah, generalnya tadi kan berada di posisi C2. Nah, jika kita ingin memindahkan generalnya ini ke C3 itu tidak bisa karena di sini ada pionnya. Jadi dia harus C3 ini harus pindah dulu ke C4 ini. Nah, jadi kita coba buktikan ya. Nah, kita masukkan C4. Nah, maka pion telah berpindah ke C4. Nah, jadi seperti ini. Ke C4 atau bisa juga nanti dia majukan general ke display B. Maksudnya kita bisa majukan generalnya ke C4 tadi. Kemudian selanjutnya kita runkan dulu. Misal kita masukkan soal general itu yang ke 2. Nah, di sini posisi awal generalnya adalah C2. Di sini sedikit saya tegaskan, jadi dia tadi itu berada di C2. Nah, ketika kita ingin memindahkan ke C3 tadi ini tidak bisa karena ada pion. Nah, tetapi misal kita mengubah arahnya yaitu horizontal ya. Nah, jadi misal kita coba untuk di kotak D3 ini. Langsung saja kita aplikasikan, misal kita pilih saja langsung D3. Nah, jadi general sekarang berada di posisi D3 ya teman-teman, karena dia sesuai arah. Nah, jadi dia sesuai arah, entah kita pilih D3, E4, F5, G6, H7, maka dia tetap berada di posisi itu sendiri yang display yang kita masukkan tadi, karena dia sesuai aturannya, berbeda dengan C3 tadi. Nah, di mana di samping itu ada pion juga dan tidak sesuai dengan aturannya, seperti itu ya. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang kedua. Nah, di mana di sini dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang
kapasitas 4 liter dan juga 3 liter nih ya. Dimana gelas A ini dia menampung 4 liter, sedangkan gelas B ini menampung 3 liter, dimana hasil akhirnya nanti di gelas A ini hanya ada 2 liter dan gelas B ini kosong ya, atau bisa dikatakan dia tidak terisi air. Nah, jadi di sini ada beberapa rules atau beberapa aturan ya. Nah, ini contoh wadahnya, dimana ember pertama ini atau wadah pertama ini berisi 4 liter, kemudian yang kedua ini berisi 3 liter. Nah, dimana X itu merupakan jumlah air yang diisi ke ember A atau ember yang berisi 4 liter, sedangkan Y-nya ini jumlah air yang diisi ke ember B atau yang berjumlah 3 liter. Nah, di sini dengan keadaan awal kedua ember ini 0 ya. Kemudian rule yang kita gunakan atau aturan yang kita gunakan di sini nomor 2, di mana di sini diminta isi penuh gelas 3 liter. Nah, jadi ini ya, yang 3 liter kita isi 3. Nah, kemudian setelah itu memakai rule atau aturan yang ke-9. 9. Nah, di sini di 9 tuangkan seluruh air dari gelas 3 galon atau ember ketiga ini ke ember keempat. Nah, jadi 3 ini tadi yang di ember B ini yang berisi 3 liter, kita diminta untuk menuangkan ke ember A yang berisi 4 liter. Nah, jadi posisinya sekarang ini di gelas A berisi 3 liter, sedangkan di gelas B ini habis ya 0 karena kita telah menuangkan ke ember A ini tadi. Nah, kemudian kita kembali menggunakan rule yang kedua atau aturan yang kedua, di mana di sini aturannya isi penuh gelas yang 3 ya, yang 3 liter, artinya ember yang B ya. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengisi 3. Jadi posisinya sama ya. Jadi gelas A yang berisi 4 liter itu ada 3, kemudian yang B juga ini ada 3. Nah, kemudian kita pakai aturan atau rule yang ke-7. Sini kita lihat yang ke-7, aturannya tuangkan air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon sampai gelas 4 galon itu penuh. Nah, jadi yang gelas A ini tadi itu sampai penuh ya, artinya 4 liter. Nah, kemudian di sini masih ada 2. Nah, jadi posisinya di gelas A ini tadi ada 4, kemudian di gelas B ini ada 2. Nah, kemudian kita kembali menggunakan rule yang kelima, di mana yang kelima ini dia diminta untuk mengosongkan gelas yang berisi 4 liter. Nah, jadi gelas A ya. Nah, jadi dia diminta untuk mengosongkan. Jadi gelas A ini 0, kemudian gelas B ini yang berisi 3 liter tetap berisi 2 ya. Nah, kemudian kita kembali atau kita memakai aturan yang rule 9, di mana rule 9 ini tuangkan seluruh air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Nah, jadi tuangkan ya di sini. Jadi gelas B ini kan isinya tadi 2. Nah, kita diminta untuk menuangkan ke gelas A. Nah, jadi hasil akhirnya itu gelas A yang berisi 4 liter ini tadi ada 2, kemudian gelas B yang 3 liter ini isinya 0 atau dia tidak terisi sama sekali ya. Nah, jadi ini merupakan solusi dari masalah tersebut dengan rule yang digunakan seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian langsung saja kita ke programnya. Nah, di sini di modul ini telah ada program dari soal nomor 2 ini. Nah, jadi kita langsung saja coba mengaplikasikannya di MATLAB ya. Nah, jadi langsung saja. Nah, jadi langsung saja kita coba aplikasikan. Nah, jadi di sini saya sudah save ya tadi teman-teman di sini foldernya. Jadi langsung saja kita misalkan A itu nanti dia akan menginput volume gelas A ya. Sorry.
Nah, kita copy saja ya, supaya cepat. Kemudian, nah di sini kita ganti B-nya itu ke volume gelas B, dimana di sini posisi awalnya itu 0 ya. Posisi awal X itu sama dengan 0, kemudian Y juga sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan nanti inputannya itu air gelas A. Kemudian dia akan print, atau ketika kita inputkan itu dia akan menampilkan gelas A sama dengan ini ya. Kalau persen ini komentar ya teman-teman. Kemudian gelas B itu ini kita berikan dulu komentar. Kita beri komentar dulu ya. Misalkan itu X dan juga Y. Sorry, ternyata kita ada kesalahan ya. Ini kurang, jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Nah, mungkin saya coding dulu ya semua program yang ada di MATLAB ini. Nah, jadi kita lihat ya, nih saya sudah coba menyerukan program yang ada di modul ini. Langsung saja coba kita running ya teman-teman. Nah, di sini diminta untuk memasukkan volume gelas A. Nah, volume gelas A-nya tadi kan 4. Nah, kemudian volume gelas B-nya itu 3. Nah, jadi di sini saya ingin jelaskan dulu kenapa dia menginputkan volume gelas A dan juga volume gelas B. Nah, jadi di sini kan di codingannya di mana A itu sama dengan inputan yang bakal muncul ini, nantinya itu volume gelas A, atau dia meminta kita untuk memasukkan volume nilai dari volume gelas A ini. Nah, kemudian seperti ini ya. Ini. Kemudian yang bagian B ini dia meminta untuk memasukkan volume gelas B, atau dia akan input ini. Nah, dimana tadi kan volume gelas A-nya kan itu 4. Kemudian volume gelas B-nya itu 3 ya teman-teman. 3. Nah, kemudian P lagi nih, dia inputkan volume air gelas A yang diinginkan. Nah, jadi sudah seperti ini ya. Jadi volume air gelas A yang diinginkan tadi itu kan 2. Kemudian sama seperti yang B-nya ini. Nih. Ya. Itu 0 ya. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, jadi sudah memenuhi ya, di mana gelas A-nya tadi kan itu 2 liter. Kemudian gelas B-nya itu 0. Nah, di sini saya sedikit jelaskan mengapa seperti ini ya. Nah, jadi sebelumnya mengapa tampilannya seperti ini? Nah, seperti yang kita lihat di posisi awalnya atau nilai awalnya itu X ini kan sama dengan 0 dan Y ini juga sama dengan 0. Nah, dia mengalami perulangan di sini di mana X itu tidak sama dengan P. Nah, jadi X-nya tadi kan 0, jadi tidak sama dengan
P atau air gelas A yang diinginkan itu 2 ya. Nah, jadi ini kan bernilai true, dia bakal mengalami perulangan lagi. Nah, dimana if X ini lebih kecil dari A dan Y sama dengan 0. Nah, jadi bisa kita lihat tadi dimana X-nya itu 0, kemudian lebih kecil dari A-nya ini kan tadi tuh volume gelas A kan 4. Nah, dan Y-nya ini 0, sama dengan 0. Nah, ini bernilai true, maka dia akan mengalami perulangan lagi di mana Y ini sama dengan B. Nah, jadi kita masukkan saja Y, kemudian masukkan nilai B-nya yaitu ini ya, 3. Nah, jika sudah seperti ini, maka dia akan print di mana nilai X-nya itu adalah 0, kemudian nilai Y-nya adalah 3. Maksudnya nilai gelas A-nya ini 0 dan gelas B-nya ini 3. Nah, sama kan teman-teman? Maka setelah selesai begini dia akan N ya. Kemudian kita ke posisi yang kedua nih. Sorry, maksud saya yang ini ya teman-teman, dimana gelas A-nya itu sama dengan 3, kemudian gelas B-nya itu 0. Nah, mengapa seperti itu? Langsung saja. Nah, jadi kita ke kondisi kedua ya, dimana nih X-nya itu lebih besar sama dengan A. Berarti X-nya tadi kan 0, kemudian A-nya itu 4. Nah, di sini kondisinya salah ya teman-teman. Maka dia akan berhenti sampai di sini saja. Nah, kemudian kita lanjut ke tem. Nah, jadi tem ini fungsinya untuk mengambil atau menampilkan nilai X yang baru. Nah, jadi nilai dimana X di sini kan sama dengan X tambah Y. Nilai X-nya tadi kan 0. Nah, kemudian X tambah Y nilai Y-nya tadi atau nilai awalnya tadi kan 3. Jadi 0 tambah 3 sama dengan 3, dimana 0 itu lebih besar dari 3, dia else ya, maka dia akan kembali ke sini. Nah, dimana Y sama dengan Y kurang X dikurang nilai X-nya tadi, nilai X yang barunya tadi, dimana di sini jadi Y sama dengan 3 dikurang 3 kurang 0 kan 3, jadi 3 kurang 3 sama dengan 0, maka dia memperoleh nilai X-nya sama dengan 3, kemudian Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi dia print seperti ini ya. Nah, maka ini adalah ulangan di sini, di mana gelas A sama dengan 3, kemudian gelas B sama dengan 0. Nah, jadi setelah ini, maka dia akan mengalami perulangan lagi. Nah, sampai nantinya perulangannya itu dia menghasilkan X-nya itu 2, kemudian B-nya itu 0, atau dia sudah memenuhi ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.